jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita meminta pertolongan kepada Roh Kudus untuk menguatkan kita dalam mendengarkan kebenaran firman-Nya, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Kau kembali bersama-sama dengan kami, berkumpul bersama untuk mendengarkan sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami Tuhan, merapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu, dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Anak Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada hari ini saya telah sediakan dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 hingga yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Firman Tuhan. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa jika kita masih bisa ada waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Itu adalah tema kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, kata berjaga-jagalah dan waspadalah mungkin sering kita dengar, dan kita ketahui bahwa kata itu atau kalimat itu adalah sebuah kalimat perintah atau peringatan. Nah, apa yang diperintahkan dan diperingatkan melalui bacaan kita hari ini? Umat kekasih Tuhan, dalam bacaan teks kita hari ini diceritakan tentang percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Murid-muridnya mengenai roti. Seperti pada percakapan lainnya, Yesus selalu membahas tentang hal-hal rohani dengan menggunakan sebuah perumpamaan. Nah, dalam teks bacaan kita, murid-murid salah mengerti akan perkataan Yesus dan selalu mengartikannya pada hal-hal yang jasmani. Ya, murid-murid selalu mengartikannya pada hal-hal yang jasmani. Murid-murid lupa membawa bekal. Kebiasaan mereka ketika mereka bepergian ke tempat yang jauh, mereka selalu membawa bekal berupa roti. Karena kadang-kadang mereka harus tinggal di tempat yang terpencil. Ya. Sekalipun mereka tinggal di tempat yang terpencil, mereka berpikir untuk tidak merepotkan orang lain, untuk tidak menjadi beban bagi orang lain.
Sidang jemaat Tuhan, apa yang dimaksudkan dalam teks kita? Apa yang dimaksudkan Yesus untuk berjaga-jaga dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki? Padahal dalam ayat sebelumnya, Yesus dengan orang Farisi dan Saduki berbincang-bincang. Bahkan ia menyaksikan dan melihat bagaimana kehidupan orang Farisi, orang Saduki, bagaimana kerohanian orang Farisi dan orang Saduki. Maka Yesus perlu memperingatkan murid-muridnya agar tidak berurusan dengan mereka. Agar tidak berurusan dengan mereka orang Farisi dan orang Saduki. Yesus menganggap bahwa para murid sedang menghadapi bahaya besar, menghadapi orang-orang munafik, menghadapi orang-orang yang berpura-pura saleh, dan menghadapi orang-orang yang berpura-pura haus akan kebenaran yang sejati. Ketika kita melihat teks bacaan kita hari ini, ada satu kata yang muncul yang unik, yakni ragi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragi merupakan pulung yang dikeraskan, yang dibuat dari beras, bawang putih, bawang merah, kayu manis, lombok, lengkuas, dan sebagainya untuk membuat tapai atau adonan roti. Dan ragi diartikan juga sebagai mengembang, kata mengembang dan menyebar. Ya, mengembang atau mengkapundangan. Arti ragi dalam bacaan kita saat ini dalam Injil Matius yang dimaksudkan oleh Matius sang penulis adalah lambang kejahatan dan pencemaran. Yang dimaksudkan oleh Yesus, ragi adalah lambang kejahatan dan pencemaran. Mereka, yakni orang-orang Farisi, orang Yahudi, orang Saduki, sama seperti asam, sama seperti ragi yang menjadi asam, mengembang dan menyebar kemanapun mereka pergi. Mereka akan meragi. Jemaat kekasih Tuhan, para murid lalai atau keliru dalam mengartikan maksud Yesus yang tertera dalam ayat yang ke-7. Kelalaian para murid tidak membuat Yesus marah, bahkan terus memperingatkan kepada mereka. Na biasa lan katuanta, ya tutuma tuanta sengke. Keden itu penggauran di pogau tang sipatu, batu tang melo, atau keliru, sehingga mengakibatkan marah yang melampaui batas kelalaian kita sebagai anak-anak. Ya, kita cenderung melakukan atau cenderung lalai dalam kewajiban kita. Selaku orang yang percaya, kita harus memanfaatkan akan kesalahan orang. Lihatlah Yesus, betapa mudahnya ia memaafkan para murid-muridnya. Jemaat kekasih Tuhan, Kristus mengkehendaki murid-muridnya bergantung kepadanya. Kristus tidak menyukai kekhawatiran murid-muridnya akan makanan atau roti. Kita bisa melihatnya dalam ayat yang ke-8b.
Yesus mengatakan, "Hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti?" Perhatikanlah, tidak mempercayai Kristus dan mencemaskan diri sendiri. Ketika kita berada dalam kesesakan, kesukaran, memberikan bukti bahwa iman kita lemah. Jika iman kita cukup kuat, maka iman itu akan melegakan beban kecemasan kita dengan menyerahkannya kepada Tuhan yang selalu memelihara kita. Yesus pun kembali mengingatkan kepada mereka mengenai peristiwa yang sebelumnya terjadi ketika mereka bersama-sama dengan orang Farisi dan Saduki, yaitu memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul, dan 4.000 orang dan sisa 7 bakul, dan itu tidak termasuk perempuan. Bakul-bakul diperingatkan supaya mereka tetap mengingat akan kemurahan Allah. Yesus tidak langsung mengatakan apa yang ia inginkan pada saat itu, tetapi ia kembali mengulangi perkataannya. Apa yang telah ia katakan, ia kembali mengulanginya, bahwa mereka harus waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ragi orang Farisi dan orang Saduki. Ajaran-ajaran orang Farisi dan ajaran-ajaran orang Saduki. Dikatakan tadi, saya tadi mengatakannya bahwa orang Farisi, orang yang berpura-pura saleh. Orang Saduki, orang yang berpura-pura haus akan kebenaran. Hati-hati dengan mereka. Begitupun dengan kita sekarang ini. Melalui firman-Nya kita diperingatkan untuk berjaga-jaga dan waspada. Ya, banyak ajaran-ajaran palsu yang muncul pada saat ini. Ajaran-ajaran sesat bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu salah satu contoh yang familiar di dunia sekarang ini. Banyak ajaran-ajaran palsu. Banyak godaan yang hadir dalam hidup kita. Dan juga dalam situasi saat ini, kita diperhadapkan dengan wabah virus corona yang membuat kita untuk tetap tinggal di rumah, untuk jaga jarak. Yang dulunya kita berkomunikasi mungkin sejarak sejengkal, tapi sekarang jarak 2-3 meter. Serta semua aktivitas kita jalankan di rumah melalui media online. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita dalam situasi sekarang ini? Dia hadir melalui orang-orang di sekitar kita. Dia memperingatkan kita untuk tetap berjaga-jaga dan waspada melalui pemerintah, melalui tim medis, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui media-media, bahwa untuk tetap di rumah, jaga jarak, menjaga imunitas tubuh, agar kita tidak terjerat ke dalam penyakit ini. Lalu bagaimana dengan kita? Jemaat Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Seorang pendeta di mana pada suatu ketika ada musibah banjir yang melanda. Dan hujan terus turun, air semakin naik. Pendeta yang tinggal di pastori
yakin dan percaya bahwa ia akan diselamatkan, banjir ini akan reda dengan imannya. Ia mengatakannya, iman yang kuat yang ia katakannya. Hujan turun, air semakin naik. Dia manjat ke atas lantai 2 di balkon gereja. Dia terlalu berdoa, Tuhan, redahkanlah hujan ini. Pulihkanlah, selamatkanlah kami umat-Mu. Apa kata Tuhan? Tuhan memakai orang di sekitarnya seperti tim SAR yang datang menyelamatkannya. Tetapi apa kata pendeta itu? Dia mengatakan, saya tidak membutuhkan penyelamatan dari saudara. Saya percaya dengan iman saya, banjir ini akan reda. Tetapi hujan pun terus turun. Pendeta ini tak berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, redahkanlah air ini. Selamatkanlah kami. Air semakin naik, ia manjat ke atap gereja sampai yang paling tinggi. Apa yang terjadi? Tuhan datang menyelamatkan melalui helikopter. Tapi Pak Pendeta tadi tetap tidak mau. Dia yakin dan percaya dengan iman. Saya yakin dan percaya ketika saya berdoa bahwa Tuhan akan meredahkan. Akhirnya dia tidak mau menerima penyelamatan dari helikopter yang datang menjemputnya, dan ia senantiasa berada di tempat itu. Tetapi air pun semakin naik dan pendeta itu tenggelam. Apa maksud dari cerita tadi, teman-teman? Kita memang sudah yakin dan senantiasa waspada dalam situasi apapun. Kita waspada dalam berdoa, kita percaya, kita berjaga-jaga melalui iman kita dalam Tuhan yang kita katakan seperti kata Pak Pendeta tadi. Tapi ternyata kita memiliki kelemahan. Kita keliru. Pendeta tadi tenggelam, akhirnya meninggal. Dan Tuhan, mengapa kamu tidak menyelamatkan saya yang selalu berdoa, yang selalu membunuh umat-Mu? Saya hadir melalui orang-orang di sekitar Anda untuk memperingatkan meninggalkan umat. Saya hadir melalui kisah membawa sebuah kapal perang untuk saudara dan saudari. Saya mengirimkan helikopter kepada saudara, tetapi saudara tidak peduli. Akhirnya pendeta itu merasa menyesal, dan ia baru mengerti ternyata Tuhan memakai segala cara dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini, dalam situasi sekarang ini, Tuhan memakai pemerintah untuk memperingatkan kepada kita untuk tetap berjaga-jaga dan waspada. Tetaplah di rumah. Hal-hal yang tidak terlalu penting tidak usah kita keluar untuk pergi ke sana. Jaga imunitas tubuh. Bekerja melalui media online. Jangan bepergian. Bahkan Tuhan memakai tim medis untuk menyelamatkan orang. Tuhan hadir melalui pemerintah, tim medis, dan melalui firman-Nya yang senantiasa memperingatkan kita untuk dibaca
dan dipraktekkan dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Umat Tuhan, apa yang Tuhan mau? Apa yang Yesus mau kepada murid-muridnya? Dan apa yang Yesus mau dalam kehidupan kita dalam situasi saat ini? Tuhan mau kita untuk tetap terus berpengharapan kepadanya. Tuhan mau kita untuk tetap mengingat kemurahannya. Tuhan mau kita untuk kembali mengukuhkan iman kita. Tuhan mau kita untuk tetap waspada dan berjaga-jaga akan banyaknya ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu, akan banyaknya ragi-ragi seperti ragi orang Farisi dan Saduki, akan banyaknya kejahatan yang menyebar dalam dunia. Apa yang harus kita lakukan? Apa respon kita? Marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, terus berdoa dan berusaha. Dan marilah kita tekun membaca firman Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita untuk saling mengasihi kepada yang lain, kepada sesama kita, dan saling memberi peringatan, saling mengingatkan, karena kita manusia, adalah manusia yang lalai, manusia yang kadang keliru. Dan marilah kita menaati anjuran pemerintah, menaati tim medis, dan marilah kita menjadi terang dalam kegelapan, membawa sukacita kepada saudara-saudara kita, menguatkan saudara-saudara kita yang berkubu dengan situasi saat ini. Amin firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah ya Tuhan kami atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan melalui hamba-Mu yang Kau pakai pada hari ini. Kiranya firman-Mu senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk tetap waspada dan berjaga-jaga akan banyaknya ajaran-ajaran sesat, banyaknya kejahatan dalam dunia ini. Dan percaya